Pada soal nomor 1, diketahui konfigurasi elektron unsur X, dan yang ditanyakan adalah notasi unsur X. Untuk dapat menjawab soal ini, sebelumnya kalian harus ingat tentang penulisan notasi unsur, di mana yang atas menunjukkan nomor masanya, dan yang bawah menunjukkan nomor atomnya. Nah, nomor atom di sini sama saja seperti jumlah dari elektron-elektronnya. Perhatikan konfigurasi elektron unsur X. Ini konfigurasinya menggunakan konfigurasi singkat, yaitu konfigurasi gas mulia. Nah, untuk itu kalian harus hafal nomor atom dari unsur-unsur gas mulia agar memudahkan kalian dalam menjawab ketika ada soal seperti ini. Pada soal ini, Ne ini neon memiliki nomor atom 10, sehingga apabila dijumlahkan elektron unsur X adalah 10 ditambah 2 ditambah 3. Jadi jumlah elektronnya 15. Sehingga kita tinggal cari yang memiliki nomor atom 15. Yaitu jawabannya yang D. Pada soal nomor 2 diketahui beberapa senyawa beserta nomor atomnya. Kemudian yang ditanyakan adalah senyawa-senyawa manakah yang mengikuti aturan oktet. Untuk menjawab soal seperti ini, maka sebelumnya kalian harus mengetahui bagaimanakah aturan oktet itu. Jadi, aturan oktet atau konfigurasi oktet adalah susunan elektron dengan struktur elektron pada kulit terluarnya sebanyak 8. Nah, dari mana kita bisa mengetahui elektron valensi yang dipunyai dari molekul-molekul ini sebanyak 8 atau tidak? Dengan menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewis di sini dicari dengan menggunakan elektron valensi dari masing-masing atom pembentuk senyawa ini. Jadi, agar lebih mudah kita menggambarkan struktur Lewisnya, lebih baik kita menuliskan konfigurasi elektron atom-atom pembentuk molekul ini. Yang pertama atom B, nomor atomnya 5, jadi konfigurasi elektronnya 2 dan 3. Kemudian atom N, nomor atomnya 7, jadi konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Atom H1 dan atom Cl 17, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Atom F9, konfigurasi elektronnya 2 dan 7. Atom P15, jadi konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. Nah, karena struktur Lewis itu yang berperan hanya elektron valensinya, maka lebih baik kita cari dulu elektron valensi dari masing-masing atom ini. Yang pertama atom B, elektron valensinya 3, jadi elektron valensi itu ditentukan dari elektron yang terletak pada kulit terluar. Di sini atom B kulit terluarnya adalah ini kulit pertama dan ini kulit kedua. Jadi elektron pada kulit terluar adalah 3. Kemudian atom N, elektron pada kulit terluarnya adalah 5. Atom H1 dan atom Cl 7. Atom F juga 7 dan atom P 5. Nah, kemudian kita gambarkan struktur Lewis dari masing-masing senyawa. BCl3. Di sini BCl3 atom B merupakan atom pusatnya dengan elektron valensi sebanyak 3. Kemudian berikatan dengan 3 atom Cl. Di sini atom Cl memiliki 7 elektron valensi. Nah, seperti ini struktur Lewis dari BCl3. Kemudian untuk menentukan senyawa BCl3 ini apakah mengikuti aturan oktet atau tidak, kita bisa lihat di sekeliling atom pusatnya. Di sini atom pusat
B dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya dikelilingi oleh 6 elektron. Sehingga dapat dikatakan bahwa BCl3 tidak mengikuti aturan oktet. Kemudian kita periksa yang NH3. NH3 atom pusatnya adalah N, di mana N memiliki 5 elektron valensi. Kemudian berikatan dengan 3 atom H. Nah, di sini di sekeliling atom N terdapat 8 elektron, sehingga dapat dikatakan bahwa NH3 mengikuti kaidah oktet. Kemudian yang ketiga yaitu PCl3. PCl3 nomor atomnya atom pusat adalah P, di mana konfigurasi elektronnya atom P ini elektron valensinya adalah 5. Berikatan dengan 3 atom Cl. Nah, di sini kita sudah menggambarkan struktur Lewis dari PCl3. Kita lihat bahwa di sekeliling atom P terdapat 8 elektron, sehingga dapat dikatakan bahwa PCl3 mengikuti kaidah oktet. Kemudian yang keempat, ClF3. Di sini atom pusatnya adalah Cl. Cl konfigurasi elektronnya yang ini jadi elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikatan dengan 3 atom F. Di sini atom pusat Cl dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikelilingi oleh 10 elektron. Sehingga dapat dikatakan bahwa ClF3 tidak mengikuti aturan oktet. Kemudian yang kelima kita periksa PCl5. PCl5 nomor atomnya atom P adalah 15, sehingga konfigurasi elektronnya seperti ini. Jadi elektron valensinya adalah 5. Berikatan dengan 5 atom Cl. Nah, seperti ini kita bisa perhatikan atom P di sekelilingnya terdapat 10 elektron. Sehingga PCl5 juga dapat dikatakan dia bukan merupakan kaidah oktet. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang mengikuti aturan oktet adalah senyawa PCl3 dan NH3, yaitu jawabannya adalah C, 2 dan 3. Pada soal nomor 3, diketahui konfigurasi elektron unsur X, dan yang ditanyakan adalah dalam tabel periodik unsur X terletak pada golongan dan periode ke. Untuk menjawab soal seperti ini, maka sebelumnya kalian harus ingat bahwa golongan ditentukan dari jumlah elektron valensinya dan periode ditentukan dari nomor kulit
paling besar. Kemudian, perhatikan konfigurasi elektron ini. Nah, konfigurasi elektron ini dibuat berdasarkan tingkat energinya. Jadi 4S lebih rendah daripada 3D dan 3D energinya lebih rendah daripada 4P. Untuk menentukan golongan dan periodenya, maka akan lebih mudahnya apabila kita menggunakan konfigurasi elektron yang berdasarkan tingkat kulitnya. Jadi, apabila kita susun ulang, maka konfigurasi elektronnya menjadi menjadi seperti ini. Di sini sudah jelas bahwa elektron valensi dari unsur X ini adalah 4S dan 4P. Ingat bahwa golongan ditentukan dari jumlah elektron valensinya, maka bisa kita tuliskan bahwa unsur X ini terletak pada golongan ke. Di sini elektron valensinya 2 ditambah 5. Jadi jumlah elektron pada kulit terluar adalah 2 dan 5. Di sini kulit terluarnya adalah kulit keempat, di mana di dalam kulit keempat ini terdapat 2 subkulit, S dan P, sehingga jumlah elektronnya juga harus ditambahkan. Nah, golongannya adalah golongan 7. Tapi dalam tabel periode unsur terdapat 2 golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Nah, dari mana kita bisa tahu unsur X ini terletak dalam golongan A atau golongan B? Kita bisa tahu dari subkulitnya. Apabila suatu unsur itu memiliki subkulit S di kulit terluarnya atau S dan P, maka unsur itu terletak dalam golongan A. Sedangkan apabila memiliki subkulit S dan D di kulit terluarnya, maka unsur tersebut terletak di golongan B atau golongan transisi. Nah, karena unsur X ini subkulit terluarnya adalah S dan P, maka unsur X ini terletak pada golongan utama, yaitu golongan A. Sehingga bisa kita tuliskan unsur X terletak pada golongan 7A. Untuk periodenya, sudah kita singgung di awal bahwa periode kita bisa lihat dari nomor kulit yang paling besar. Jadi, nomor kulit yang paling besar adalah 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C. Pada soal nomor 4, diketahui nomor atom unsur X yaitu 4 dan nomor atom unsur Y yaitu 17. Kemudian yang ditanyakan adalah jika kedua unsur ini membentuk senyawa, maka rumus kimia dan bentuk molekul senyawa yang dapat terjadi adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektronnya. Jadi, atom X memiliki nomor atom 4, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2 dan 2s2. Kemudian, atom Y memiliki nomor atom 17, maka nomor atomnya dapat dibuat konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, dari konfigurasi elektron ini maka kita dapat mengetahui elektron valensi dari masing-masing atom yang akan berikatan ini. Atom X memiliki elektron valensi sebanyak 2, dan atom Y memiliki elektron valensi sebanyak 7, di mana elektron valensi ini nantinya yang akan berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, unsur X ini memiliki elektron valensi 2, sehingga dalam membentuk kestabilannya unsur X ini cenderung melepaskan elektron sehingga akan menjadi ion positif. Dan unsur Y akan cenderung membentuk kestabilan dengan menangkap elektron sehingga akan menjadi ion negatif. Jadi, apabila kita gambarkan struktur Lewisnya, atom X yang melepaskan 2 elektron akan berikatan dengan atom Y yang memiliki 7 elektron valensi. Kita bisa tuliskan di sini adalah elektron valensi dari atom Y.
Kemudian karena dia menangkap satu elektron, maka kita tuliskan di sini ada elektron yang ditangkap. Karena di sini atom X muatannya plus 2, maka atom Y yang harus diikat oleh atom X sebanyak 2. Sehingga menjadi di sini ada 2 atom Y yang masuk. Kemudian kita tinggal menambahkan elektron dari atom Y sebanyak 7. Nah, sudah dapat kita ketahui bahwa senyawa yang terbentuk adalah XY2. Kemudian untuk menentukan bentuk molekul senyawa, dapat kita lihat dari jumlah pasangan elektron di sekeliling atom pusat. Jadi, jumlah PeI atau pasangan elektron ikatan ada 2, karena atom Y-nya ada 2 atau atom X ini mengikat 2 atom Y. Sedangkan jumlah PeB itu 0, karena atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi, senyawa yang terbentuk adalah XY2 yang memiliki bentuk molekul linier. Maka, jawaban yang tepat adalah A. Pada soal nomor 5 diketahui grafik titik didih beberapa senyawa, dan yang ditanyakan adalah senyawa manakah yang memiliki ikatan dipol dan ikatan hidrogen berturut-turut. Untuk menjawab soal ini, maka sebelumnya kalian harus mengetahui apa itu ikatan dipol dan apa itu ikatan hidrogen. Jadi, ikatan dipol adalah ikatan yang terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Kemudian, ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul yang terjadi pada molekul-molekul yang memiliki atom hidrogen yang terikat pada atom N, O, dan F, dan memiliki titik didih paling tinggi dalam golongannya. Nah, jadi cara mudahnya untuk menghafalkan senyawa apa saja yang memiliki ikatan hidrogen itu adalah NOF. NOF ini N-nya adalah NH3, O-nya adalah H2O, dan F-nya adalah HF. Nah, perhatikan soal. Di sini yang diminta adalah ikatan dipol dan ikatan hidrogen berturut-turut. Ikatan hidrogen di sini ada 3 ini, yaitu NH3, H2O, dan HF. Jadi kita tinggal pilih saja manakah pilihan jawaban yang terdapat senyawa 3 ini. Jadi yang A kita bisa coret karena tidak ada senyawa yang memiliki ikatan hidrogen, tidak ada senyawa NOF ini. Yang B di sini ada F dan H2O, yang C ada H2O. Kemudian yang D di sini tidak ada, dan yang E juga tidak ada senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Jadi pilihan jawabannya antara B dengan C. Kemudian kita lihat lagi di sini. Pada pilihan jawaban B, di sini ada HF dan H2O, di mana HF dan H2O ini merupakan contoh senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah senyawa yang memiliki ikatan dipol dan ikatan hidrogen. Jadi yang B ini tidak mungkin. Maka jawabannya adalah C. Di sini HCl merupakan termasuk senyawa yang memiliki ikatan dipol. Jadi ikatan yang terbentuk karena perbedaan keelektronegatifan, di mana atom H itu bermuatan positif dan atom Cl itu bermuatan negatif, karena atom Cl memiliki keelektronegatifan lebih tinggi daripada atom H. Maka jawabannya adalah C.